Selama hampir 2 milenium, namanya telah terjerat dalam bayang-bayang. Dikutuk sebagai pelacur, dibisikkan sebagai kekasih, direduksi menjadi seorang penyesal. Tapi bagaimana jika seluruh kisah yang kita kenali tentang Maria Magdalena dan tentang kekristenan itu sendiri adalah sebuah narasi yang sengaja diputarbalikkan? Bagaimana jika dia bukan hanya seorang murid, melainkan seorang rasul? Bahkan, rasul yang paling penting, yang perannya secara brutal dihapus dari sejarah demi kekuasaan? Mari kita mulai dengan kebohongan pertama. Alkitab tidak pernah sekalipun menyebut Maria Magdalena sebagai seorang pelacur. Tidak ada satupun Injil kanonik yang mengaitkannya dengan dosa itu. Identifikasi ini adalah rekayasa, sebuah konstruksi yang dibuat berabad-abad setelah kematiannya, yang paling terkenal disebarkan oleh Paus Gregorius Agung pada abad ke-6. Mengapa? Mengapa seorang perempuan yang mengikuti Yesus hingga ke penyalibannya, perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitannya, dan perempuan yang ditugaskan untuk memberitakan kabar baik kepada para rasul, harus direduksi menjadi seorang pendosa yang bertobat? Jawabannya mungkin terletak pada ancaman yang ia representasikan. Ancaman terhadap struktur kekuasaan yang baru muncul. Yang menarik, Alkitab sendiri memilih untuk bungkam tentang masa kecil dan kehidupan awal Maria Magdalena. Tidak ada catatan kelahirannya, tidak ada kisah keluarganya, tidak ada detail tentang bagaimana ia tumbuh dewasa di kota Magdalena, di pesisir Danau Galilea yang ramai. Ini adalah sebuah celah besar dalam narasi yang resmi. Dan di dalam celah inilah, banyak tradisi, spekulasi, dan bahkan manipulasi mulai tumbuh. Seolah-olah sejarah sengaja menahan informasi ini. Namun, dari ketiadaan inilah kita dipaksa bertanya, apakah Maria Magdalena adalah seorang perempuan dari status tinggi, seorang penyokong finansial pergerakan Yesus? Atau mungkin, justru karena statusnya, detail kelahirannya tidak dianggap relevan oleh penulis Injil kanonik? Yang kita tahu pasti hanyalah satu titik balik krusial, pertemuannya dengan Yesus dari Nazaret. Injil Lukas secara singkat mencatat bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari Maria Magdalena. Apakah itu berarti dia sakit parah? Atau mungkin, seperti yang diyakini oleh banyak teks gnostik, itu adalah kiasan untuk 7 kegelapan, 7 belenggu pemahaman, atau bahkan pengaruh dari kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba menjauhkan jiwa dari kebenaran? Tidak seperti kisah-kisah wanita berdosa lainnya, tidak ada catatan yang menyebut Yesus mengutuknya atau menghakimi masa lalunya. Sebaliknya, ia menerima penyembuhan dan yang terpenting ia memilih untuk mengikutinya. Setelah peristiwa itu, peran Maria Magdalena melampaui seorang pengikut biasa. Ia menjadi salah satu penyokong utama pelayanan Yesus, menggunakan sumber dayanya untuk mendukung para rasul dan misi mereka. Namun, perannya jauh lebih dalam dari sekadar finansial. Injil-Injil kanonik pun menunjukkan kedekatan luar biasa Maria Magdalena dengan Yesus. Ia adalah salah satu dari sedikit pengikut yang tetap setia di kaki salib, saat banyak murid laki-laki melarikan diri. Dan yang paling krusial, ia adalah orang pertama yang melihat Yesus yang telah bangkit, dan diutus olehnya untuk membawa kabar baik itu kepada para rasul yang masih bersembunyi dalam ketakutan. Ini adalah bukti nyata bahwa Yesus menugaskan Maria Magdalena dengan misi yang paling penting memberitakan kebangkitannya. Dalam banyak tradisi, ini menjadikannya rasul untuk para rasul. Mengapa perannya yang luar biasa ini tidak pernah diberi penekanan yang layak dalam narasi kekristenan arus utama? Jawabannya mulai terkuak ketika kita melihat Injil-Injil yang ditekan. Dalam Injil Maria Magdalena dan Injil Filipus, kedekatan ini melampaui penyokong dan saksi.
Yesus secara pribadi memberikan pengajaran esoteris dan rahasia kepada Maria Magdalena, pengajaran yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini bukan sekadar kedekatan emosional, ini adalah kedekatan intelektual dan spiritual yang menempatkannya sebagai pewaris utama pemahaman Yesus. Ini adalah ancaman sebenarnya. Kedudukan Maria Magdalena sebagai pewaris spiritual, sebagai penerima gnosis, dan sebagai rasul yang diutus langsung, mengancam fondasi kekuasaan yang mulai dibangun oleh para murid laki-laki, terutama oleh sosok yang ingin menahbiskan dirinya sebagai kepala gereja. Ketika Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid untuk melanjutkan misinya, konflik yang membara di antara mereka mulai memanas. Maria Magdalena, dengan otoritas yang diberikan langsung oleh Yesus dan pemahaman yang lebih dalam, harus menghadapi realitas baru. Injil Maria Magdalena sendiri menceritakan kelanjutan ketegangan ini. Setelah Yesus pergi, Maria Magdalena memberanikan diri untuk menyampaikan pengajaran yang telah ia terima. Tetapi para murid laki-laki, yang dipimpin oleh Petrus dan Andreas, tidak siap menerima wahyu yang datang melalui seorang perempuan, apalagi wahyu yang tampak asing bagi pemahaman mereka. Meskipun Lewi membela Maria Magdalena dari kritik Petrus yang sangat kuat, ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan penolakan fundamental terhadap kepemimpinan spiritual perempuan. Dalam pikiran mereka, otoritas harus datang dari hierarki, dari garis suksesi yang mereka pahami yang didominasi laki-laki. Dari situlah, benih-benih penghapusan mulai ditaburkan. Seiring berjalannya waktu, tradisi lisan dan tulisan yang menyoroti peran sentral Maria Magdalena mulai dimarginalkan. Suaranya dibungkam. Pengajarannya dianggap heresi karena tidak sesuai dengan narasi yang sedang dikonsolidasi oleh kekuatan yang baru muncul. Identitasnya direduksi, kewenangannya dipertanyakan, dan akhirnya, dia diidentifikasi dengan seorang pelacur, sebuah label yang secara efektif menghancurkan kredibilitasnya sebagai seorang rasul dan pemimpin spiritual. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa otoritas berada di tangan para pria, bukan di tangan wanita yang telah diberkati dengan pemahaman paling dalam oleh Yesus sendiri. Jadi, apa yang terjadi pada Maria Magdalena setelah konflik yang membara itu? Sejarah kanonik, yang ditulis oleh mereka yang menyingkirkannya, memilih untuk bungkam. Ia menghilang dari catatan utama setelah kebangkitan Yesus dan kisah Pentakosta. Namun, tradisi apokrifa dan legenda rakyat, yang seringkali menyimpan sisa-sisa kebenaran yang ditekan, memberikan petunjuk. Beberapa legenda, terutama yang populer di tradisi Katolik dan Ortodoks Timur, mengatakan bahwa Maria Magdalena melakukan perjalanan jauh. Tradisi Latin menyebutkan ia bermigrasi ke Galatik, Prancis Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pertapa, mengajar dan menyebarkan Injil di antara orang-orang yang belum terjamah oleh hierarki yang baru lahir. Di sana, ia meninggal dengan damai, jauh dari pusat kekuasaan yang menolaknya. Kematiannya bukan akhir dari warisannya. Meskipun perannya disembunyikan dan ajarannya dicap sebagai bid'ah, benih-benih pemahaman yang ia terima dari Yesus terus hidup, kadang-kadang secara rahasia, dalam aliran pemikiran yang kemudian kita kenal sebagai Gnostisisme. Penemuan Injil Maria Magdalena dan teks-teks gnostik lainnya di abad ke-20 adalah pengingat yang kuat. Sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Ini bukan sekadar kisah seorang perempuan yang dianiaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran diubah, otoritas dimanipulasi, dan warisan spiritual sejati ditindas demi pembangunan sebuah sistem kekuasaan. Maria Magdalena mungkin telah dihapus dari sejarah yang resmi, tetapi suaranya dan ajaran yang ia wakili beresonansi kembali dari kedalaman waktu.
Kisah Maria Magdalena menantang kita untuk bertanya, berapa banyak lagi kisah penting yang telah hilang atau disalahpahami dalam sejarah? Menggali kembali jejaknya bukan hanya tentang merehabilitasi satu individu, tetapi tentang memahami kompleksitas sejarah, kekuatan narasi, dan pentingnya mencari kebenaran di balik apa yang telah disajikan. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan ini. Semoga kisah Maria Magdalena menginspirasi kita untuk selalu mempertanyakan, mencari, dan menghargai setiap suara dalam sejarah.